Pochettino memecah keheningan tentang masa depan Mbappe dengan panggilan kapten. Masa depan Kylian Mbappe masih belum diputuskan, tetapi bos Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino akhirnya memecah keheningannya dengan sikap kapten. Pemain Prancis itu adalah salah satu talenta yang paling diinginkan di dunia sepak bola. Dan setelah menghadapi Madrid di babak 16 besar Liga Champions sendirian, nilainya untuk PSG semakin disorot. Dan Pochettino kini telah memecah kebisuannya dengan panggilan untuk menjadikannya kapten. PSG mungkin memiliki Neymar dan Lionel Messi di peringkat mereka, tetapi Mbappe tanpa diragukan lagi adalah pemain mereka yang paling berharga. Itulah sebabnya mereka sangat ingin mengontraknya kembali. Tetapi upaya mereka sejauh ini terbukti tidak berhasil dan waktu dengan cepat hampir habis untuk menemukan solusi. Hingga saat ini Pochettino masih bungkam soal kontraknya, tetapi seiring berjalannya waktu, pemain Argentina itu telah memberikan pandangannya tentang situasi tersebut. Pochettino berkata, "Kami menginginkan yang terbaik untuk Kylian Mbappe, untuknya dan untuk klub. Dan yang terbaik untuk Paris Saint-Germain adalah bahwa Kylian bertahan. Itu juga yang terbaik untuk Kylian. Saya mempertimbangkan dia sebagai kapten potensial untuk besok," ungkap Pochettino. Mbappe telah dalam bentuk hidupnya untuk PSG, dan setelah mencetak gol baik di kandang maupun tandang melawan Madrid dalam kekalahan Liga Champions, dia terus membongkar bek di kompetisi domestik. Mbappe menampilkan salah satu penampilan terbaik musim ini akhir pekan lalu saat PSG mengalahkan Lorient dengan 5-1. Ketika pemain Perancis itu mencetak 2 gol dan membantu 3 lainnya. Neymar dan Messi juga mencetak gol, tetapi mereka harus berterima kasih kepada Mbappe. Kepemimpinan Messi selamatkan Dembele Barcelona dari kartu merah. Mantan gelandang Barcelona itu telah membuat dampak besar sejak kedatangannya di Camp Nou, dan sekarang ada perasaan bahwa raksasa La Liga akan kembali kompetitif pada awal musim depan. Pikiran tentang dia menjadi kapten tim yang penuh semangat yang menampilkan bintang-bintang muda seperti Pedri dan Gavi menghangatkan hati. Keterampilan kepemimpinan Messi secara teratur dipertanyakan. Tetapi Ousmane Dembele dapat membuktikan fakta bahwa pemain berusia 34 tahun itu selalu mendukung rekan satu timnya. Pada 2019, Messi dan Dembele beraksi saat Barcelona menghadapi Sevilla di Camp Nou di La Liga. Keduanya mencetak gol saat Barcelona menang 4-0. Tetapi malam itu berakhir dengan catatan buruk bagi Dembele ketika ia menerima kartu merah beberapa menit sebelum waktu penuh karena mengkritik wasit. Dia tidak bisa berbahasa Spanyol. Dalam laporannya, wasit Mateu Lahoz mengklaim pemain sayap Prancis itu mengatakan kepadanya bahwa dia sangat buruk, sangat buruk. Kamera TV Spanyol mendukung acara versi Lahoz, dengan Dembele tampaknya menggunakan kata-kata muy malo atau sangat buruk setelah Lahoz mengusir Ronald Araujo. Dembele menerima kartu kuning kedua karena keberatannya. Tetapi Messi memohon kepada Lahoz untuk tidak mengirimnya keluar karena pemain sayap 22 tahun itu pada saat itu tidak dapat berbicara dengan bahasa Spanyol. Ikon Barcelona memberitahu Mateu, dia tidak bisa berbicara Spanyol, menurut laporan Marca. Namun argumen Messi tidak berhasil, Dembele harus tetap meninggalkan lapangan. Drogba membahas peran kepemimpinan yang harus dilakukan Mbappe. Mantan striker Chelsea FC Didier Drogba mampir untuk berbicara dengan kanal Champion Club melalui Paris Fans, di mana percakapan beralih ke penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Drogba membahas kekagumannya pada pemain berusia 23 tahun itu, dan dia membagikan beberapa saran mengenai masa depan pemain internasional Prancis tersebut. Pelatih berusia 44 tahun itu menekankan bahwa Mbappe sangat diperlukan, terlepas dari tim yang dia pilih untuk bermain musim depan. Mantan pemain Chelsea itu menyatakan bahwa penyerang telah mendapatkan garis kepemimpinannya dan tidak boleh kehilangan status ini mulai sekarang.
Saya pikir dia tidak diragukan lagi di antara yang terbaik. Dia adalah pemain yang diinginkan semua klub di tim mereka untuk membuat perbedaan. Sejak awal musim dialah yang menahan PSG. Siapa yang akan menolak Kylian Mbappe di timnya? Hari ini itu penting, kata Drogba. Tidak peduli proyek apa yang harus dia tuju, dia menyadari bahwa itu penting. Sekarang dia harus memimpin. Kami telah melihat tahun ini, dia ingin mengambil kepemimpinan ini. Dimanapun dia berada, dia akan memilikinya. Sekarang terserah dia untuk bersenang-senang. Mbappe mulai menjadi dirinya sendiri sebagai pemimpin dalam sebuah tim. Jadi akan menarik untuk melihat apakah dia mengambil tanggung jawab ini, terutama jika dia meluas di PSG. Lebih jauh lagi, mungkin dia bisa menjadi faktor di tingkat kepemimpinan untuk membantu menghindari kehancuran yang melanda raksasa Perancis di Liga Champions UEFA. Sangat sulit setelah kesalahan PSG. Jujur Donnarumma. Pemain internasional Italia Gianluigi Donnarumma mengakui bahwa sangat sulit baginya untuk mengatasi kesalahannya ketika Real Madrid menyingkirkan PSG dari Liga Champions, tetapi begitulah cara Anda berkembang. Penjaga gawang diganggu oleh Karim Benzema untuk gol yang memicu comeback Real Madrid di babak 16 besar. Edouard Mendy mengalami pengalaman yang tidak berbeda untuk Chelsea di perempat final. Membenarkan tekanan tinggi Benzema adalah taktik khusus. Itu sulit, sangat sulit setelah kekalahan dari Real Madrid. Aku Donnarumma di situs resmi Paris Saint-Germain. Kami mengerti mengapa para penggemar tidak senang, tetapi sayangnya inilah sepak bola. Kita harus melanjutkan. Ini menyedihkan tentang Liga Champions, tapi kami melihat ke depan. Kami harus mengakhiri musim ini dengan cara sebaik mungkin, dengan memberi pendukung kami dan diri kami sendiri sesuatu untuk dihibur. Untuk itu kami berlatih keras. Kami siap untuk mengakhiri musim dengan baik dan setidaknya membuat fans kami senang. Kami telah bersatu dan saling memberi kekuatan. Ketika Anda mengalami kekecewaan besar, Anda harus memahaminya dan kemudian Anda keluar darinya dengan lebih kuat. Begitulah cara Anda tumbuh, bukan? Jika Anda tahu apa yang harus dilakukan untuk membalikan keadaan dan reaksi, Anda akan maju dari kekuatan ke kekuatan. Itulah yang harus kami lakukan, menjadi lebih kuat sebagai sebuah tim bergerak maju dan menjalaninya satu persatu.